Ya sih, biasanya kasih kalau bukti cuma foto doang. Nggak ada ininya. Siapa nih yang udah masuk nih? Fauzan. Apa? Ya. Fauzan ada di kelas mana aja sih? Kelas 76 sama kelas berapa nih? Kameranya dibuka boleh sementara di ini dulu deh. Mute dulu. Di apa? Suaranya. Di mute dulu deh, nggak apa-apa. Ayo, di mute dulu speakernya. Ya nggak kalau kita buka ini yang di mute ini kita buka. Hah? Jangan lupa ya absen di e-learning ya. Di kelas online bahasa Indonesia nih banyak yang nggak absen di e-learning soalnya. Masih 38, tunggu yang lain. Masih ada beberapa kelas lagi. Zahra, Jitri, Tolib. Fauzan Islamia ya. Seragamnya kenalin soalnya. Aylila. Aymar di indong kameranya dihidupin. Mutiara Salma. Ini kalau kita buka semua, galerinya nggak ada ya, semuanya gitu. Bisa. View. Galeri view. Oh, Melisa, ini kelas saya. Banyak kan. Asifa, Fahira, Mita Azahra, Raisa. Dibuka aja speakernya. Speakernya di mute aja. Silakan. Kadang kayak kalian mau curhat apa, misalnya terlalu jenuh, mau ganti suasana, silakan. Mau kritik, saran boleh. Yang mau kritik boleh, mau saran boleh, tapi sampaikan dengan bahasa yang santun ya. Feedback dibuka dong sekali-sekali, feedbacknya nggak dilihat sih, banyak yang pakai drive tapi nggak dibuka, nggak diubah, nggak bisa dibuka. Itu ada kue tuh, mau tuh kue tuh yang belum bikin sendiri. Sama ya, sama kok. Emang kuenya ada kue di sini. Ibu Eka ini yang jaga perpustakaan, jadi kalian boleh ya. Kalian belajar sama Bu Eka. Ya, buku. Asifa kayak penggemar ini nih, boyband nih. Profilnya anak boyband. Muhammad. Tolong dong kameranya dinyalain ya, biar ibu bisa melihat ya. Melisa. Wah, ada 5 lagi, Pak. Ada 5 lagi. 53 Bu. Tunggu lah yang lain. Jadi nggak satu tutup rangkaiannya. Iya dulu sih bisik, mereka kan pasti pasar kaget Bu. Udah nggak ada nyaman-nyamannya. Iya. Sepi. Masih ada lagi. Mereka gimana nggak betah di rumahnya langsung sendirian. Saya siapa yang mau bertanya tentang materi-materi yang kemarin sebelum kita mulai materi baru, mungkin ada materi-materi kemarin yang belum paham, silakan sementara Ibu Mita punya jawab. Ada berapa teks yang sudah kita pelajari? Ada berapa teks yang sudah kita pelajari? Coba
Fahri. Fahri ingat nggak ada berapa teks bahasa Indonesia yang sudah dipelajari Fahri? Teks apa aja? Ayo, teks apa aja yang sudah Lupa, Bu. dipelajari? Hah? Lupa? Ada teks deskripsi, ada teks cerita fantasi, prosedur, yang buat video cuma nyeduh doang sama bikin Indomie. Padahal kan disuruhnya tes kuliner tradisional. Irfan ini ya, Irfan ya? Irfan, Iya, Bu. kan nama ibunya ya? Iya. Oh, Tadi pakai manual nggak bisa. oh manual nggak udah. bisa. Oke. Ini apa nih? Nggak sebelum ya sebelum materi masih malu-malu nggak ada yang mau bertanya gitu kan biasanya mereka suka ada susah. Ya, kita nunggu yang selamanya masih 65 sementara kelas 71 sampai 72 ada 197 anak. Sebelum kita mulai silakan. Ayo, kan biasa tuh suka pada nanya di grup. Paham. Ini udah sebentar lagi mau pas ya, bulan Desember. Jadi silakan. Mumpung lagi Zoom, siapa yang mau bertanya silakan. Bisa Ibu, nanti Ibu jawab. Silakan. 71. 71 dulu. Anhar. Speakernya dinyalain dong, jangan di mute dong. Silakan, mumpung lagi di Zoom pada nggak mau nanya. Kemarin nanyain. Ayo. Itu juga boleh. Misalnya Bu, jenuh tugas mulu. Ini dulu sekali-sekali ice baking boleh. Ayo. Silakan 71. Anhar. Aisyah Tufailah. Alia Mizam 72. Fahri. Bunga. Siapa lagi? Senia. Zahra, Jepi Tolib. Fauzan, Talita, Mutiara. Ini ada 3 halaman ini. Belum lihat semua, belum nyapa semua. Taudihul. Asifah Zahra, Fahira, Sauki, Siti Alifah Kirania, Alinda, Moza. Ini nih, Moza nggak ada kameranya. Sahra kameranya. Safa, Melisa, Hanza, Kamila, kameranya. Sahra Safira, Kita, Siti Zahra, Muhammad Rasyadan, Safa, Tania. Siapa lagi nih yang nggak ada, yang kameranya nggak nyalain? Aisyah Putri 71, Andini 71. Kameranya nyalain dong. Gaisani. Kameranya Gaisani. Keisa, Aslamia. Nanti dipotong nggak ada wajahnya nih. Salwa 73, Andini 71, Aisyah Putri 71, Siti Zahra 72. Naswa Fadil Rahman, Aymar, Aki, Zahroto, Ayako, Rasedan, Anwar, Rahadatul Aiksi, Zahrotul Humairo, Sahrul. Sahrul mana mukanya Sahrul? Yuk Sahrul. Dia. Mahelani, Zahra, Kila. Mohon ya kameranya dinyalain. Bukti nanti kamu absen kamu nih. Oke, nggak ada yang bertanya? Udah 74, kita bisa mulai ya. Bisa mulai ya? Oke. Terus sama yang mau bertanya dulu nggak? Ingatkan lagi absen di e-learning tolong diisi. Karena itu sebuah bukti untuk bidang mata pelajaran masing-masing. Kemarin Ibu udah share beberapa anak yang tugasnya rada lamban tuh, Ibu share ke wali kelas. Tolong dicicil ya. Ibu kasih waktu sampai akhir November, diserahkan, dikirim tugas-tugasnya. Kalau tidak nanti tidak tuntas rapotnya. Ini semester 1 udah mau berakhir. Jadi mohon yang masih kosong lainnya yang mengirim,
tolong dikirim. Makanya itu tugas jangan ditumpuk. Kita mentang-mentang diperpanjang terus, jadi lupa deh. Atau misalnya ibu kasih tips deh, sehari ada 4 pelajaran nih, ada pelajaran yang kamu lihat, kamu tulis di buku apa. Nanti kamu buka-buka catatannya, oh ini saya belum ngirim. Dan aktif ke gurunya minta diperpanjang. Ya, jadi nggak numpuk-numpuk tugasnya. Kan kasihan juga kamu. Lagi liburan, bukannya liburan malah ngerjain tugas. Karena itu konsekuensi, kamu nggak ngirim tugas, KBM. Ya. Mandiri, jangan selalu sama orang tua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergabung di kelas online Bahasa Indonesia. Rencananya pada hari ini Ibu akan membahas tentang ulangan CBT yang kemarin di 7. Itu ada beberapa yang masih di bawah KBM walaupun sudah di remedial. Ya. Nah, Ibu akan bahas soal-soal itu sekarang sebelum kita nanti ke materi utama. Oke, siap ya? Siapkan buku catatan kalau ada yang mau mencatat. Udah, Bu. Nah, di e-learning juga Ibu udah share materi KD 3.8 itu berupa PowerPoint. Nanti kamu bisa dirangkum di buku kemudian dikirim. Kalau nggak lewat e-learning boleh lewat WA. Oke, sekarang Ibu share yang tugas yang kemarin. Ini ya, ini ulangan kemarin. Nah, ini Ibu kasih kunci jawabannya, warna merah ini kunci jawabannya. Coba dibaca nomor 1. Nomor 1 coba dibaca sama Raisa Marsha. Raisa. Nggak kelihatan. Kelihatan, Bu. Nggak kelihatan, Bu. Kelihatan. Di Zoom. Di Zoom-nya. Kamu kameranya di Zoom deh biar kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya udah. Coba sekarang deh. Mutiara Salma nomor 1. Hah? Mutiara Salma, coba baca nomor 1. Penyakit gigi pada anak dapat berdampak pada kesehatan masa depannya. Bu, suaranya putus-putus, Bu. Suara di mana? Wifi-nya lagi error, Bu. Bu, error, Bu. Error. Error. Ada apanya sih yang error? Nggak bisa sih kita. Jadi yang saya mau bahas nomor 1 mana ini ya? Ayo, Bu, saya baca. Itu mute dulu apa sih? Ini segini udah cukup. Udah. Ini dibagi-bagi dari sananya muncul sendiri. Gimana kalau Bu, suaranya putus-putus. ya bentar. Suaranya terputus-putus. Suara dari kita apa suara mereka? Yang terputus-putus. Terputus-putus? Suaranya kedengeran? Kedengeran, Bu. Kedengeran Iya, ya? Bu. Ah, ya udah. Dah. Dah. Ya, nomor 1 tadi siapa yang Ibu suruh baca ya? Tadi. Mutiara. Mutiara. Silakan Mutiara baca nomor 1. Penyakit gigi pada anak dapat berdampak pada Yang keras suaranya, Mutiara. kesehatan. Bu, suaranya kecil, Bu. Yang keras, Mutiara. Volumenya kerasin. Baik, Bu. Ah. Penyakit gigi pada anak dapat berdampak pada kesehatan masa depannya. Salah satunya. Struktur gigi yang tak benar karena kerusakan gigi terutama pada gigi susu. Sementara itu, sakit gigi karena gigi berlubang dan mengganggu aktivitas belajar sehingga prestasi mereka pun akan menurun. Oke. Gagasan pokok pada paragraf tersebut adalah apa jawabannya? Jawabannya apa? Penyakit gigi pada kesehatan. Dampak penyakit gigi. Dampak Penyakit gigi pada kesehatan. Karena yang dicari adalah gagasan ingat ya, gagasan pokok itu masih bersifat umum. Dia bisa ada di awal paragraf, bisa juga ada di akhir
paragraf ciri-ciri kalimat itu masih bersifat umum, masih perlu penjelasan. Kebetulan di sini gagasan topiknya ada di paragraf pertama di awal. Kalau paragrafnya di awal, maka disebutkan deduktif. Jangan coret-coret dong. Ada cahaya ilahi sih. Yang kedua, silakan dibaca nih. Ini nggak kelihatan itunya. Silakan dibaca. Zahra baca Zahra. Zahra mana Zahra? Zahra Jepi Tolib. Ya, Bu. Baca coba silakan. Sebagai makhluk hidup, pasti kita memerlukan kalori, baik berupa makanan ataupun minuman. Minuman merupakan salah satu aktivitas pemenuhan kalori yang sangat diperlukan oleh tubuh, karena sebagian besar bagian tubuh kita terdiri atas air. Sekarang ini kita akan amat mudah menemukan berbagai minuman di sekitar kita. Berbagai minuman tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan kemasan, bahan yang dikandung, khasiat penyajian, dan produk lokal. Pertanyaannya? Perbaikan kata kalori pada teks tersebut adalah kalori bisa diganti dengan kata samaannya nutrisi ya, karena kalori di sini tidak tepat, yang tepat adalah nutrisi. Ya, oke. Nomor tiga coba Mahelani, silakan dibaca Mahelani. Nomor 3. Bacalah teks berikut. Bagi anak-anak, bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan. Selain itu, bermain dapat digunakan untuk melatih otak si kecil agar siap belajar. Belajar pun bisa menangani emosi. Hal ini dapat diibaratkan otak kalau tidak dilatih tidak akan terbentuk. Mainan memiliki banyak manfaat bagi anak dalam usia perkembangan. Simpulan isi teks tersebut adalah C. Permainan dapat memengaruhi kondisi emosional anak. Oke, jadi yang dimaksud dengan kesimpulan itu adalah opini atau gabungan dari opini dan fakta. Biasanya ada di akhir paragraf. Yang tepat adalah yang C, yaitu permainan dapat mempengaruhi kondisi emosional anak. Oke, lanjut nomor 4. Nindi 71. Silakan Nindi. Ada Nindi? Sebentar, Bu. Ya. Bentar ya, Bu. Ya. Nomor berapa, Bu? Nomor 4. Oke, baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu museum yang banyak dikunjungi pelajar adalah Museum Geologi Bandung. Museum ini didirikan pada zaman kolonialisme Belanda. Didirikan pada masa revolusi industri di benua Eropa. Saat itu para ahli geologi sedang giat melaksanakan penyelidikan geologi. Perbaikan penulisan huruf kapital kata pada teks tersebut adalah. Ya, jawabannya yang mana? Yang Bu. Yang mana Nindi? B, Bu. Museum Ya, Geologi Bandung Eropa. Ya, huruf kapital. Kalau museum itu diiringi dengan nama museumnya, maka museumnya itu M-nya juga harus besar karena disertai dengan nama museumnya. Kecuali kalau museumnya tidak diikuti oleh nama, dia menggunakan huruf kecil. Benua Eropa. Kalau benua tidak ada kata Eropanya, maka benua itu hurufnya menggunakan huruf kecil karena tidak diikuti oleh nama negaranya. Karena kebetulan dia diikuti oleh nama negaranya, yaitu Eropa, maka benua menggunakan huruf besar. Ya. Yang D itu salah, karena geologi diikuti dengan kata Bandung. Jadi geologi itu harus menggunakan huruf besar pada
huruf G-nya. Paham ya? Iya, Bu, paham. Misalnya contoh yang lain misalnya apa? Gunung Galunggung meletus. Karena gunungnya disertai dengan nama, maka G-nya huruf besar. Contoh misalnya kalau gunung itu meletus, itu tidak perlu menggunakan huruf kapital karena tidak diikuti oleh nama gunung tersebut. Itu contohnya. Nomor 5. Raisa Marsha kelas berapa nih? Silakan Raisa Marsha, nomor 5. Bacalah teks berikut. Penambahan lahan sudah disadari menjadi kendala dalam pengembangan berbagai sektor. Bertambahnya permintaan lahan dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah penduduk. Selain itu, meningkatnya kesejahteraan penduduk membutuhkan pengembangan permukiman untuk tempat tinggal dan pengembangan industri untuk mencukupi kebutuhan hidup. Simpulan isi paragraf tersebut adalah yang mana, Raisa? Penambahan lahan dipengaruhi oleh jumlah penduduk atau tingkat kesejahteraan. Ya, seperti yang tadi Ibu katakan, simpulan itu isinya adalah gabungan dari fakta dan opini. Fakta itu adalah realita, opini itu adalah pendapat. Dijadikan satu disebut dengan kesimpulan. Oke, nomor 6. Kanisa, sebentar ya. Kanisa kalau mengirim tugas, Ibu mohon kan sering pakai drive nih, Kanisa. Drive-nya diubah dulu ya, agar bisa dibuka tugasnya nih. Sering Ibu tulis di feedback-nya, tapi Kanisa belum baca feedback-nya. Iya. Paham ya, Kanisa? Iya, Bu. Ya, udah Kanisa sekarang nomor 6. Silakan baca Kanisa. Tanaman yang dipupuk dengan pupuk kandang ternyata lebih subur dan tahan terhadap penyakit. Daun dan bunga pada tanaman yang dipupuk dengan pupuk kandang lebih banyak, tanaman pun terlihat lebih kuat dan sehat. Tanaman yang dipupuk dengan pupuk kimia memiliki daun dan bunga yang lebih sedikit. Selain itu, pupuk kandang mampu menjaga unsur keseimbangan unsur hara dalam tanaman, sehingga tanaman tetap mendapat gizi secara seimbang. Berbeda dengan pupuk kimia yang bisa membuat tanah jadi rusak. Perbaikan istilah gizi yang tepat pada teks tersebut adalah yang mana? Yang A, nutrisi. Ya, lebih tepat nutrisi ya. Di sini lebih tepat nutrisi, bukan gizi ya. Oke, lanjut ke nomor 7. Nomor 7 ini ada 2 teks ya, tentang kelinci tentang kelinci. Coba dibaca Raisa Sabrina Jagulaha. Nomor 7 Raisa. Teks satunya baca. Kucing adalah jenis hewan mamalia dari keluarga Felidae. Felidae. Ya. Kucing termasuk ke dalam golongan karnivora, yakni hewan pemakan daging. Kucing bisa dikelompokkan menjadi 2, yakni kucing besar dan kucing rumahan. Kucing besar diantaranya harimau, singa, cheetah, dan lainnya. Kucing besar tidak merujuk pada spesies kucing tertentu, namun hanya membedakan ukurannya yang lebih besar dari kucing yang biasa kita lihat. Sedangkan kucing rumahan adalah jenis yang sangat populer sebagai hewan peliharaan. Kucing rumahan bisa mencapai berat 16 kg, panjang 60 cm, dan tinggi 45 cm. Kucing rumahan sedikit manja, bahkan seringkali misterius. Namun binatang berbulu ini menunjukkan kasih sayang dengan cara berkedip dengan pelan. Teks 2-nya sekalian, Raisa. Teks 2. Kelinci berkembang biak dengan cara beranak. Kelinci memang lucu. Tak heran banyak dipelihara dan dibudidaya. Namun hanya ada jenis kelinci yang biasa dibudidaya di Indonesia.
Kelinci memiliki dua jenis, yaitu kelinci pedaging dan kelinci hias. Para peternak umumnya memelihara kelinci pedaging dengan tubuh besar, cepat gemuk, dan mudah berkembang biak. Warna, penampilan bulu tidak terlalu dipentingkan. Kelinci harus gembul dan sehat. Ada juga peternak yang sengaja membudidayakan kelinci dengan penampilan menawan. Kelinci ini untuk hewan peliharaan. Kurang ke bawah, Bu, saya kurang kelihatan, Bu. Ya, bentar. Udah? Bentar, Bu. Iya. Udah, Bu. Silakan. Kelinci ini untuk hewan peliharaan Atau kelinci hias. Kelinci ini untuk hewan peliharaan atau kelinci hias. Peternak akan memilih kelinci yang berbulu indah, tebal, dan berpostur tubuh yang ideal. Bahkan indukan kelinci hias banyak yang didatangkan dari luar negeri. Tentu saja harga dan perawatan untuk kelinci hias lebih mahal. Nomor 7, persamaan isi teks laporan hasil observasi di atas adalah C. Kedua teks tersebut menjelaskan pengelompokan jenis hewan. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2 sama-sama isinya tentang menjelaskan pengelompokan jenis hewan, yaitu di sini objeknya adalah kelinci, di mana jenisnya dibagi dua, yaitu jenis kelinci peliharaan dan jenis kelinci pedaging. Oke, betul nomor 7. Nomor 8. Nomor 8, Siti Humairo. Silakan Siti Humairo. Nomor 8, gagasan pokok paragraf D. Paragraf 2. Nomor 8, gagasan pokok paragraf 2, teks 1 tersebut adalah C. Kelompok kucing, yaitu kucing besar dan kucing rumahan. Paragraf 2-nya dibaca yang mana paragraf 2-nya? Di teks 1 paragraf 2 yang mana? Di teks 1 paragraf kedua. Gagasan pokok paragraf 2. Ini paragraf 2. Kucing bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu kucing besar dan kucing rumahan. Ya, itu. Langsung nomor 9. 9 yang belum siapa? Bentar ya. Asifah Zahra. Asifah Zahra. Baca Asifah. Asifah Zahra. Nomor 9. Kelas 76. Asifah ada nggak, Asifah? Ada, Bu. Ya, silakan Asifah baca. Perbaikan istilah gembul yang tepat pada teks tersebut adalah D. Tambun. Ya, karena kalau sintal, gemuk, berisi itu lebih tepat ditujukan kepada manusia. Jadi lebih tepat kepada D. Tambun. Terakhir nomor 10. Nomor 10 yang belum siapa? Abdan 75. Abdan 75. Iya, Bu. Ya, silakan Abdan. Kolintang adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara. Alat musik ini terbuat dari kayu khusus yang disusun dan dimainkan dengan cara dipukul. Sekilas kolintang ini hampir sama dengan alat musik gambang dari Jawa. Namun yang membedakan adalah nada yang dihasilkan lebih lengkap dan cara memainkannya sedikit berbeda. Kolintang merupakan salah satu alat musik tradisional yang terkenal di masyarakat Minahasa dan sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan tari, pengiring nyanyian, bahkan pertunjukan musik. Kolintang memiliki fungsi sebagai alat musik penghibur diri, pengiring musik, seni tari tradisional,
di dalam upacara adat serta digunakan dalam upacara-upacara ritual tertentu. Dahulu keberadaan kolintang sempat digunakan sebagai pengiring musik dalam upacara ritual pemujaan arwah nenek moyang. Namun seiring waktu hal tersebut mulai ditinggalkan. Simpulan isi teks tersebut adalah kolintang alat musik tradisional sudah mulai ditinggalkan. Ya, jawabannya adalah yang A, karena yang dicari adalah kesimpulan. Kesimpulan itu adalah pendapat akhir dari sebuah paragraf. Oke, udah sampai 10. Silakan yang mau bertanya. Mungkin ada yang kalian kurang pahami dari nomor 1 sampai 10. Silakan. Mumpung lagi dibuka Zoom-nya. Silakan. Gak ada? Mana di antara nomor 1 sampai yang 10 yang kalian kurang pahami? Jangan sampai di bawah KKM lagi ya. Nanti Ibu reset lagi yang di bawah KKM tuh yang nilainya di bawah 70, nanti lihat CBT ya, dikerjakan lagi. Ini udah ada jawabannya soalnya ini lumayan. Silakan, siapa yang bertanya? Yang kurang paham? Sedikit ya, kritik yang kemarin di e-learning yang di KI 4, KD 3.7 yang Ibu suruh kalian mengerjakan mengenai menyimpulkan, kalau nggak salah ya, mencari gagasan pokok pada masing-masing paragraf. Itu banyak yang salah upload. Yang diupload Anggis. Padahal soalnya adalah kunang. Ya kan? Nah, ada beberapa yang salah upload tuh. Yang diupload adalah tentang Manggis, peta pemikirannya. Nanti tolong dilihat lagi, dibaca feedback-nya ya. Selalu Ibu bilang baca feedback. Di situ Ibu selalu mengoreksi tulisan kalian yang tidak bisa dibaca, yang salah adalah penggunaan huruf besar, huruf kecil, kemudian banyak kata-kata yang disingkat-singkat, itu nggak boleh bahasa Indonesia. Juga banyak yang menggunakan feedback, nah itu bisa mengurangi, mempengaruhi nilai. Kata yang tidak efektif, itu juga banyak digunakan. Para kunang-kunang, itu kan nggak efektif kan, kunang-kunang itu udah jamak sampai dengan para. Tambah banyak ya, tambah jamaknya banyak. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut yang berikutnya. Silakan ada yang bertanya 1 sampai 10 ini. Silakan ada yang bertanya 1 sampai 10 ini. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti banget kalian udah paham nih. Nggak ada? Tidak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita share yang baru. Nah, ini. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nah, ini udah Ibu upload ya. Ini materi kita KD 3.8 lebih fokusnya kepada struktur teks laporan hasil observasi atau yang disingkat dengan teks LHO. Materi kita tinggal satu lagi yaitu KD 4.8. Setelah itu kita akan pas penilaian akhir semester. Tapi sebelumnya nanti akan Ibu kasih review materi-materi yang telah kita pelajari dahulu. Ini materi ini sudah Ibu upload di e-learning, kalian bisa cek di bahan ajar tanggal 15 November udah di-upload di bahan ajar. Silakan kalian merangkum, kemudian tidak hanya dirangkul ya, tapi juga harus dipelajari, dibaca. Dan kalian boleh kirim. Saya udah nulis, Bu. Kalian boleh kirim lewat WA group ya buat bukti. Lewat WA, Bu. Ya, boleh lewat WA, karena Ibu tahu kalian memorinya udah penuh kalau ngirim selalu lewat e-learning. Untuk memori yang sudah penuh, boleh kalian hapus tugas yang kalian kirim dengan JPEG atau gambar. Ya. Jadi jangan menghapus tugas yang kalian kirim dengan Drive, karena begitu Ibu buka itu sudah ada di tempat sampah, nggak bisa dibuka. Paham ya? Jadi model-model tugas yang kalian kirim lewat gambar,
kalian boleh hapus untuk mengurangi beban di HP kalian. Tapi kalau yang untuk di drive jangan dihapus, nanti hilang. Ya, oke lanjut. Struktur teks laporan Paham, Bu. hasil observasi. Dibaca Bunga Cahya 73. Strukturnya apa aja? Baca yang mana, Bu? Struktur Dari awal. teks, yang ini ya, struktur teks laporan hasil observasi. Kelihatan nggak? Bunga? Iya, baca yang itu kan? Ya. Kelihatan. Ya, silakan baca. Struktur laporan hasil observasi. Ya. Suaranya mana, Cahya? Bunga Cahya. Ulang lagi, Bu. Ya, ulang lagi. Nggak kedengeran Struktur teks suaranya. laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi. Definisi. 1. Definisi umum. 2. Deskripsi bagian. 3. Deskripsi manfaat. Udah, Bu. Oke, struktur teks laporan hasil observasi boleh dicatat ya, nanti tinggal diupload. Struktur teks laporan hasil observasi antaranya 1. Definisi umum. Ya. Definisi umum ini isinya adalah objek digambarkan secara umum. Objek yang diteliti digambarkan secara umum, biasanya menggunakan kalimat pengertian. Ditandai dengan kata-kata ialah. Bisa juga merupakan. Contoh yang kemarin tuh tentang museum. Masih ingat nggak museum? Masih ingat museum? Di mana letak definisi umum dalam teks museum? Ada yang bisa? Coba dibuka bukunya, boleh yang megang buku paketnya. Yang teks tentang museum, di halaman berapa tuh? 125 ya? Definisi umum. Di museum, teks tentang museum. Cari definisi umumnya. Definisi umum ditandai dengan penggunaan kata pengertian. Karena dia menjelaskan objek secara global, secara umum. Contoh, museum merupakan tempat atau lembaga yang menyimpan barang-barang bersejarah yang digunakan untuk studi dan bisa juga digunakan untuk hiburan. Itu salah satu contoh definisi umum mengenai museum. Ya, di dalamnya ada kata-kata merupakan. Atau juga bisa diganti dengan ialah. Paham ya? Paham ya? Paham, Bu. Ya. Yang kedua, deskripsi bagian. Paham, Bu. Paham, Bu. Deskripsi bagian ini itu biasanya ada di paragraf yang di dalamnya isinya tentang pengelompokan benda yang sedang diamati. Bisa juga pengklasifikasian bagian-bagian dari benda tersebut. Atau bisa juga jenis-jenis benda tersebut, ciri-ciri benda tersebut. Contoh misalnya di sini deskripsi bagian. Museum terbagi menjadi 2 misalnya. Museum nasional atau juga museum umum. Museum umum terbagi menjadi beberapa. Nah, itu masuk ke dalam deskripsi bagian. Karena objek digambarkan lebih rinci, dibagi-bagi. Di sini bisa masuk misalnya pengklasifikasian, pengelompokan benda, ciri-ciri, jenis-jenis. Nah, ini masuk dalam deskripsi bagian. Misalnya museum terbagi berapa, jenis-jenis museum, kemudian fungsi museum, ciri-ciri museum ini. Nah, itu semuanya dijelaskan dalam deskripsi bagian. Nah, lanjut ke deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini biasanya opini kita sendiri ya. Deskripsi manfaat ini kita ambil contoh masih museum. Manfaat museum itu apa? Nah, kalian bisa tulis itu. Museum bermanfaat untuk menyimpan benda-benda prasejarah atau benda-benda sejarah yang bisa diteliti sebagai bahan perbandingan studi misalnya. Itu deskripsi manfaat. Nah,
Ini 3. Kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah isinya fakta dan opini dijadikan satu. Jadi, museum itu adalah sebuah lembaga yang digunakan untuk penyimpanan barang-barang sejarah, barang-barang antik yang bisa digunakan untuk bahan studi. Nah, itu simpulan. Simpulan ini bisa kamu buat sendiri, tidak mesti ada di dalam teksnya. Nah, ini yang disebut dengan deskripsi, ini yang disebut dengan struktur teks laporan hasil observasi. Ya. Bu harap kalian juga masih ingat struktur teks yang lainnya yang kita sudah pelajari. Kemudian yang selanjutnya aspek kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Coba dibaca. Zabib 72. Silakan Zabib dibaca aspek kebahasaannya. Ya, Zabib 72 hadir enggak? Zabib? Silakan Zabib. Nggak nyaut ini si Zabib. Kalau nggak ada Irfan, ayo Irfan 76. Iya, Bu, apa? Ya, silakan Baca. Irfan ya. Ya. Irfan, silakan baca Irfan aspek kebahasaannya. Aspek kebahasaan pada teks laporan hasil observasi, kalimat efektif, Ya. huruf kapital, tanda koma, tanda titik, imbuhan asing. Imbuhan asing. Kalimat efektif. Apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif. Kalimat yang penggunaannya dalam paragraf itu tidak boros atau tidak memberikan makna ganda. Itu kalimat efektif. Kalimat efektif juga adalah kalimat yang penggunaannya sesuai dengan kaidah kebahasaan. Misalnya contoh kata baku. Kata baku itu bisa digunakan dalam tes laporan hasil observasi karena dia adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa resmi, maka yang digunakan adalah bahasa baku. Ya. Kalimat efektif tidak menimbulkan penafsiran ganda mengenai makna suatu kata. Kalimat efektif. Misalnya contoh, para siswa-siswi seluruhnya masuk ke kelas 6. Itu efektif enggak? Tidak efektif karena di situ banyak menggunakan kata jamak. Karena siswa-siswa itu aja udah jamak ditambahin dengan para. Nah, itu enggak efektif ya. Imbuhan asing. Kemarin ciri-ciri dari tes laporan hasil observasi menggunakan banyak istilah-istilah asing atau istilah-istilah di bidang ilmu pengetahuan tertentu. Misalnya kita sedang mengamati makhluk hidup berupa kunang-kunang kemarin ya. Nah, kunang-kunang itu banyak menggunakan istilah-istilah dalam bidang biologi. Kemarin juga ada yang ngirimin tugas tentang COVID-19. Itu banyak menggunakan kata-kata istilah di bidang kesehatan atau kedokteran. Nah, itu ciri utama yang digunakan dalam tes laporan hasil observasi. Tanda titik. Siapa yang tahu penggunaan tanda titik untuk apa aja? Nabil, coba Nabil. Nabil Al-Fajri 75. Tanda titik itu biasanya digunakan untuk apa? Penggunaannya, fungsinya. Abu. Tanda titik, fungsinya untuk apa dalam kalimat? Untuk mengakhiri suatu kalimat, Bu. Oke, untuk mengakhiri suatu kalimat, ya. Biasanya setelah tanda titik, penggunanya harus menggunakan huruf besar. Tanda koma. Tanda koma. Coba, tanda koma gunanya untuk apa? Rafifah Ailsa, 72. Rafifah ada?
Silakan Rapipa. Mana Rapipa? Ya, Rapipa silakan. Tanda koma itu fungsinya untuk apa dalam kalimat? Yang kuncinya apa ya? Ya, silakan Rapipa. Gak ada? Medina Kamilia. Apa fungsi tanda koma dalam kalimat Medina? Iya, Bu. Ya silakan. Tanda koma fungsinya untuk apa Medina? Kalau tadi kan tanda titik untuk mengakhiri sebuah kalimat kan, berarti kalimat itu sudah selesai. Sambung dengan kalimat baru lagi. Kalau tanda koma, jeda. Penghubung antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Berarti satu kalimat itu belum selesai. Masih ada pembahasannya. Ya. Kemudian huruf kapital nih. Kalian masih banyak yang salah nih dalam penggunaan huruf kapital. Kalau Ibu lihat dari tugas-tugas kalian yang dikirim di e-learning, itu huruf kapital. Ada yang satu paragraf semuanya menggunakan huruf kapital. Itu boros namanya. Huruf kapital itu hanya digunakan untuk apa aja sih? Silakan. Andini 71. Andini. Kenapa, Bu? Huruf kapital itu digunakan untuk apa aja? Nama kota, nama jalan, nama orang, Untuk apa aja Andini? buku kalimat, Nama orang. Terus apa lagi? Nama kota, objek. Sebentar, Bu, sebentar. Ya. Nama jalan. Oke, nama jalan. Apa lagi? Setelah titik bisa nggak, Bu? Ya. Awal kalimat. Awal kalimat. Oke, bagus. Terus apa lagi? Nama bulan, Bu. Nama bulan. Oke, nama judul. Nama judul nggak semuanya huruf besar ya. Depan-depannya saja yang huruf besar. Kata sambung, preposisi dalam judul itu tidak menggunakan huruf kapital, tapi huruf kecil. Apa lagi? Nama negara, Bu. Nama negara. Oke. Terus apa? Yang keras dong suaranya. Nama kota, Bu, nama kota. Oke, nama kota. Terus nama daerah, Nama jalan. nama jalan tadi kan udah. Terus apa lagi? Nama Nama negara. Negara. Nama negara udah. Apa lagi? Hari, bulan, Ibu. Nama hari. Nama Hari orang. ya. Nama orang. Udah tadi. Apa lagi? nama hari, Nama daerah, Bu. Nama daerah. Oke. Nama bulan, Bu. Nama apa? Bulan. Nama Bulan tadi udah. Negara. nama hari Bu, Nama negara. Nama pulau. Nama pulau. Oke. Judul Nama lagu. kota. Nama kota udah belum, Bu? Udah tadi. Pemerintahan, Bu. Negara udah belum? Nama planet, Kitab. nama hari Nama Bu, kitab. Terus apa lagi? Judul lagu. Judul lagu. Judul inget ya, huruf kapitalnya itu hanya di depannya aja. Kalau ada preposisi kayak di, ke, atas, itu huruf kecil. Nama planet, Bu. Planet. Oke, apalagi? Kata ganti untuk Tuhan. Ya, nama sapaan, kata sapaan. Ingat nggak? Kata sapaan itu bapak, ibu, anda. Itu huruf besar karena menyapa langsung orangnya itu menggunakan huruf besar. Kalimat langsung setelah tanda kutip harus menggunakan huruf besar. Tahu kan kalimat langsung? Ya, itu juga menggunakan huruf besar. Awal kalimat. Nah, itu banyak banget penggunaan huruf kapital. Jadi kalian harus memperhatikan nih kalau ngirim tugas. Ibu suka baca. Kadang ngirim tugasnya terbalik-balik sampai pusing Ibu. Ya, ini huruf kapital harus diperhatikan. Sampai sini ada pertanyaan? tidak, Enggak ada? Enggak, Bu. Paham ya? Oke, kita lanjut. Iya, Bu. Nah, kita lanjut ke ngerangkum.
Rangkuman dan penyusunan teks laporan hasil observasi terbagi menjadi dua. Rangkuman teks laporan hasil observasi, kemudian yang kedua adalah penyusunan teks laporan hasil observasi. Biasanya tugas akhir nih, kalau kita PJJ, kalau kita belajar normal, ini tugas kamu nih sebelum UAS nih. Di antaranya membuat cerita fantasi. Nah, itu bisa dijilid, ditaruh di pustakaan, tapi karena lagi PJJ, Ibu nggak membebani kalian. Jadi itu nanti aja tugasnya setelah belajar kita normal ya. Nah ini, silakan dicatat boleh. Langkah-langkah merangkum teks laporan hasil observasi. Ahmad Satrio Taki, 75, bisa deh. Baru join dia. Ahmad Satrio. Sebentar, Bu. Ya. Bu, ini buku catat di buku catatan ya, Bu. Ya, silakan Ahmad Satrio Taki. Bu, dicatat di buku catatan, Bu. Boleh dicatat. Nanti dikirim ya catatannya. Atau nanti Ibu suruh upload aja di learning. Oke, Bu. Silakan Ahmad Satrio Taki, ada nggak? Silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada Fauzan, Muhammad Fauzan, Junam, baca. Fauzan baca Jan. Oke. Ya, Bu. Langkah-langkah merangkum laporan hasil observasi. Yang pertama, mencatat teks yang dirangkum. Pokok gagasan yang menjadi inti teks. 3. Merangkai kembali inti teks tersebut dengan kalimat sendiri secara ringkas berdasarkan pokok-pokok gagasan. 4. Menyunting rangkuman baik dari segi isi maupun bahasa. Oke. Sudah, Bu. Oh iya. Langkah-langkah merangkum teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Mencatat teks yang akan dirangkum dengan teliti. Jadi yang pertama langkahnya adalah mencatat. Ini ada berapa yang begini? 11. Yang kedua mencatat pokok-pokok gagasan yang menjadi inti teks. Kemudian yang ketiga merangkaikan kembali inti teks tersebut dengan kalimat sendiri secara ringkas berdasarkan pokok-pokok gagasan yang telah dicatat. Yang terakhir menyunting. Menyunting rangkuman baik dari segi isi maupun ke bahasa. Menyunting apa sih artinya? Ini tugas editor biasanya nih kalau di ini. Mengedit ya, mengedit sebelum kita publish. Sebelum kita mempublikasikan hasil teks laporan hasil observasi kita ini, lebih baik kita mengedit dulu. Apakah ada kesalahan dari segi penulisan, isi, struktur teksnya, maupun dari segi bahasa. Kalau memang udah kalian yakin sudah benar, boleh dipublikasikan biar banyak orang yang membaca hasil karya kalian. Nah, ini adalah tes laporan hasil observasi, dilihat dari segi struktur teksnya dan dilihat dari segi ciri kebahasaan pada masing-masing teks ya. Jadi sebenarnya dari awal yang Ibu ajarkan kalian itu ada tes deskripsi. Itu juga yang kita pelajari cuma dua sebenarnya, struktur teksnya dan ciri kebahasaannya ya. Yang kedua, pernah Ibu cerita fantasi atau imajinasi itu masuk dalam teks narasi. Yang kita pelajari juga cuma struktur teksnya dan ciri kebahasaannya. Begitu juga dengan teks prosedur. Dan yang terakhir ini adalah tes laporan hasil observasi. Ini materi terakhir ya sebelum kita nanti mereview materi-materi yang kemarin. Sebelum kita nanti ada PAS Desember kalau nggak salah. Sebelum PAS nanti kita mereview lagi materi-materi yang kemarin. Silakan bila ada yang mau bertanya. Turun dari tadi 198, 100 lagi. Bisa gitu ya. Ya silakan kalau yang mau bertanya. Ibu buka tanya jawab sekarang. Boleh materi yang sekarang ini, boleh juga materi yang kemarin-kemarin yang kalian kurang pahami, silakan bertanya. 71. Silakan. Bu. Ibu ini dicatat ya, Bu? Ya boleh dicatat. Bu,
Itu ada di bahan ajar gak iniannya? Ada. Ibu sudah upload Ada kan? bahan ajar. Ya udah. Boleh datang di bahan ajar aja, Bu. Boleh, lihat di sini juga boleh, di bahan ajar juga boleh. Nah, sekarang kira-kira mana yang kalian kurang pahami dari tes laporan hasil observasi yang sudah kita pelajari? Silakan yang mau bertanya mumpung lagi Zoom nih. Lambuhan ada asing lagi apaan, yang Bu? apa? Bu, lambuhan asing. Nama dulu dong, nama kelas berapa? Bunga, Bu. Bunga Cahya. 73 ya? Ya. Ya. Itu silakan. lambuhan asing apaan? Lambuhan asing apaan, Bu? Itu bukan lambuhan, imbuhan asing. Imbuhan. Imbuhan asing itu kan banyak digunakan dalam tes laporan hasil observasi atau istilah-istilah asing. Contoh yang kemarin apa? Museum. Museum itu ada imbuhan-imbuhan asing seperti apa? Geologi. Oh. Ya. Terus apa lagi? Kunang-kunang. Biologi banyak menggunakan imbuhan-imbuhan asing yang ada bahasa Inggrisnya, tapi juga menggunakan istilah-istilah dalam bidang biologi. Contoh misalnya, kalian ingin belajar mengenai IPS, pasti masih banyak di situ menggunakan imbuhan asing. Imbuhan asing yang kemudian disadap ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya demokrasi itu kan awalnya dari democration. Komunikasi awalnya dari communication. Nah, itu diambil dari bahasa asing. Ya. Itu banyak digunakan dalam tes laporan hasil observasi. Oke, bagus Bunga. Yang lain, silakan bertanya. Nama dan kelas. Ini ada di ruang 2 sebentar nih. Ya, silakan siapa yang bertanya di ruang 2. Di ruang 2 saya nggak bisa ngelihat nama anak-anak. Durotun Nazila. Ruang 2. Di ruang 2. Hairani 73. Silakan kalau yang mau bertanya sebelum Ibu tutup nih. Maliki Irfan. Hairani 73, saya tidur. Ya? Ya? Ya, halo. Ya, halo. Silakan, siapa namanya? Apa? Ya udah kalau gitu nggak usah nanya kalau nggak ada yang perlu ditanya. Yang lain, ayo. Silakan yang lain. Tadi siapa namanya tadi? Nggak ada yang perlu aku tanya. Ya silakan. Kelas 7. 3 nih yang kemarin kurang aktif nih di e-learning-nya. Ibu nggak tahu kenapa kelas 7-3 nggak aktif nih. Banyak sekali tugas-tugas yang nggak dikirim. Sampai 13 orang. Tahu tuh, Bu. Ada masalah nggak 7-3? Nggak tahu, Bu. Hah? 7-3. Yang namanya siapa lupa deh. Burhanuddin Kamil. Ya, Burhanuddin Kamil mana? Nggak tahu, Bu, dia nggak ikut Zoom. Oh, nggak ikut Zoom ya, yang aktif nggak ikut Zoom. Dia jarang ikut Zoom, Bu. Oh ya, tolong disampaikan ya. Nah, Pati 76. Silakan Pati. Tati ada kesulitan apa Pati? Boleh curhat, boleh kritik, boleh saran, silakan. Misalnya bosen nih Bu, tugas terus. Ada yang punya saran apa? Misalnya Zoom yang akan datang kita akan ice breaking. Siapa yang menampilkan keahliannya, misalnya baca puisi, pidato, nyanyi, pantun, silakan, ayo. Yang punya bakat. Bu, Ibu, Ya. katanya si Kamil itu HP-nya berdua sama ayahnya, sama bapaknya. Nggak tahu tuh, Bu. Oh gitu, dia curhat ke kamu gitu.
Bukan, bapaknya yang bilang di grup ibu-ibu. Oh, di grup ibu-ibu. Iya. Ini wali kelasnya siapa, sayang? Bu Eni. Bu Eni. Oh, jadi HP-nya berdua. Iya. Oh, gitu. Oh, solusinya gimana dong? Nggak tahu tuh. Dia juga ini sih jarang nanya-nanya tugas. Makanya, Solusinya beli baru, Bu. ya kalau dia japri ibu terus bilang kesulitannya kan bisa didispensasi. Ini kan dia diam aja. Nggak ada keluhan, nggak ada apa. Waktu yang pertama kita mulai PJJ, ingat kan? Ibu selalu bilang, apa kalau nggak salah share yang di Google Form itu? Mengobservasi ya. Kira-kira ada kendala apa, gitu kan? Dari situ nggak ada yang kendala. Selain itu apa lagi, ayo? Masalah yang lain apa? Materi, terutama materinya apa yang susah? Semua. Semuanya yang mana yang spesifikasi? Yang mana? Teks prosedur. Ya, kemarin kasih teks prosedur buat video. Itu kan ibu suruhnya kamu mendemonstrasikan boleh cara memainkan alat musik tradisional. Alat musik tradisional ya, bukan modern. Tapi banyak yang pakai, ada yang pakai sasando tradisional ya. Biola tradisional bukan? Bukan, tapi nggak apa-apa, tetap ibu kasih nilai. Kemudian ada yang disuruh untuk membuat makanan kuliner tradisional. Ada yang buat burger, cuma ditumpuk-tumpuk aja. Burger rotinya. Cuma dimasukin daging, daun, sama roti. Langkah-langkah prosedurnya nggak dikomunikasikan. Simple kali, Bu. Ada juga yang buat teh. Ada yang buat teh, tapi nggak apa-apa sih. Berarti tetap ibu nilai yang penting. Teh itu minuman tradisional kan, Bu? Ya, teh apaan? Bukannya udah mendunia teh? Yang penting dari zaman dulu kan. Zaman dulu teh itu udah mendunia. Bukan tradisional lagi. Ada yang buat cenderamata tapi kapal-kapalan. Bukan dari karton tapi dari buku tulis. Aduh, kayak anak kita. Kan tradisional, Bu. Ya tradisional, tapi kan terlalu mudah. Siapapun bisa. Tapi ada juga sih yang bagus, yang bikinnya seperti lagi ngeplok ya. Nasi goreng saya itu, Bu. Oh, rata-rata nasi goreng. Nasi goreng tradisional bukan sih? Tradisional, Bu. Kuliner tradisional bukan Ibu, sih? kalau pisang goreng tradisional bukan? Pisang goreng. Pisang goreng tuh bukan tradisional itu. Semua daerah juga pada ini. Pisang hijau boleh, pisang hijau dari Makassar. Boleh. Ada yang bikin ini yang lagi viral, odading. Makanan apa tuh odading? Odading makan kuliner tradisional bukan? Tapi nggak apa-apa sih, yang penting kalian kemauan mengirim tugas. Nah, itu teks prosedur yang penting bukan. Ini siapa yang bertanya? Di ruang 2. Silakan yang mau bertanya. Mana yang bertanya? Tadi ngomong. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ruang 2 nih. Enggak. Iya, silakan. Silakan, Aureli 71. Biasanya suka ini di WhatsApp. Silakan. Nindya mana 71? Nindi gimana kabar ibunya Nindi? Alhamdulillah sudah membaik, sudah boleh pulang, Bu. Udah boleh pulang. Sakit apa sih Nindi? Mamanya? Hipertensi. Oh, sekarang udah baik kan? Sudah, Bu. Udah, alhamdulillah. Yang lain silakan bertanya. Teks apa lagi ya? Cerita fantasi. Kalau lagi KBM normal biasanya ibu kasih tugas kalian buat cerita fantasi, ya tugas proyek, kemudian ditaruh di perpustakaan. Tapi karena tugasnya sedikit berat, jadi di cancel dulu ya sampai tunggu waktu yang normal. Cerita fantasi itu sama dengan cerita imajinasi nggak? Iya, Bu, hampir sama. Bukan hampir sama, memang sama kan?
Iya. Siapa ada yang bertanya? Habib. Beda. Ada yang bertanya beda. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Ayo ruang 2. Cerita fantasi dengan cerita imajinasi. Bedanya di mana? Cerita imajinasi kayak cerita ngayal gitu nggak sih, Bu? Hah, cerita ngayal. Kalau cerita fantasi? Nggak tahu. Jangan cerita ngayal dong, bahasa Indonesia yang baik nggak apa-apa. Masa ngayal? Cerita hayalan. Imajinasi. Nah, Iya. kenapa? Ayo, jangan malu-malu tuh. Ada yang besar tuh. Satu, ayo. Ruang 2. Bu, yang di bahan ajar Ya. urutan. Yang mana dulu nih? Nama kelas. Silakan nama dulu. Siapa? Di ruang 1 atau ruang 2? Ini, Bu. Ini siapa dulu namanya? Ningdi 71, Bu. Ini. Habibah. Nur? Nah, ini pertanyaannya apakah sama kalimat utama dengan gagasan utama? Kalimat utama itu, gagasan utama itu ada dalam kalimat utama. Jadi di dalam kalimat utama itu terdapat gagasan utama. Ini bedanya kalau kalimat utama itu bisa kita tambahkan dengan bahasa sendiri. Sedangkan kalau gagasan utama, gagasan pokok itu tidak bisa kita tambahkan. Apa yang ada di situ tetap harus cantumkan. Tidak ada tambahan dari kata-kata kita sendiri. Kalau kalimat utama boleh kita tambahkan dengan kata-kata kita sendiri. Di dalam kalimat utama itu terdapat gagasan pokok, ya, gagasan pokok, bukan gagasan utama, gagasan pokok. Jadi selalu mengiringi. Di mana ada kalimat utama, di situ ada gagasan pokok, hanya bedanya itu. Kalimat utama bisa kita tambahkan dengan kata kita sendiri, bahasa kita sendiri. Ya, kalau gagasan pokok itu lebih baku, tidak bisa dirubah. Paham ya, Nuraini? Halo, Nuraini. Ya, kalimat utamanya apa? Pasti di situ ada gagasan pokok. Ya, sedikit kali Bu kasih materi tentang kalimat utama. Kalimat utama itu terbagi ada 3, ada yang disebut dengan deduktif, ada yang disebut induktif, ada yang disebut dengan campuran. Kalau dia berada di awal paragraf itu disebut dengan deduktif. Ciri-cirinya kalau kalimat itu masih bersifat umum, perlu penjelasan. Nah, kalimat yang menjelaskan itu yang disebut dengan kalimat penjelas, yang menjelaskan kalimat utama. Itu kalau ada di awal namanya deduktif. Kalau ada di akhir paragraf disebut dengan induktif. Jadi kalau kalimat induktif diawali dengan kalimat menjelaskan dulu, baru menuju kepada kalimat umum. Kalau kalimat utama diawali dengan kalimat umum dulu, baru ke kalimat penjelas. Itu ada di awal ya, kalau kalimat utama yang bersifat deduktif itu ada di awal paragraf. Kalau induktif biasanya ada di akhir paragraf. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Sebelum kita akhiri nih, soalnya dia mau pakai lagi Zoom-nya. Ruang 2. Saya nggak ada. Ya, siapa? Ruang 2. Udah mah. Rizky Aditya. Oh iya, oke, silakan. Rizky, kelas berapa Rizky? Rizky Aditya, silakan. Oke. Sama aja. Oke. Jadikan mungkin. Contohnya seperti Harry Potter ya, cerita Harry Potter. Sama lagi. Bedanya apa? Kayaknya sama itu. Oke, sebenarnya cerita fantasi dan cerita imajinasi itu sama-sama teks narasi itu sama ya. Sama-sama cerita yang dihasilkan dari hayalan penulis, imajinasi penulis, di mana hal-hal yang tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata, dalam cerita imajinasi itu mungkin terjadi.
Ya, kalau latarnya ada banyak. Ada latar Kalau sejaman, legenda, kemudian ada latar masa depan. Ada juga bisa diambil sih dari dunia nyata. Ada juga yang bisa diambil dari dunia nyata. Ya. Tapi lebih banyak hal yang mustahilnya yang dikedepankan daripada hal yang realitanya. Nah, itu yang disebut dengan cerita imajinasi atau cerita fantasi. Contohnya apa yang pernah kalian tonton ya? Cerita fantasi. Ada apa sayang? Apa sih yang cerita yang Dragon Ball? Ini banyak yang Dragon Ball. Menurut kalian ada yang masuk akal dalam cerita itu? Ada. Hah? Naruto, Bu. Ah, Naruto ya, Naruto boleh. Doraemon, Bu, Doraemon itu dia Bukannya ini. diambil dari dunia nyata, setengah lagi diambil dari imajinasi karena isi ceritanya banyak diambil dari kisah nyata. Kan dia ada dua, berarti kan ada dua dunia di situ kan, kayak Harry Potter. Harry Potter itu ada dua kehidupan di situ kan. Pertama Harry Potter ketika dia kembali ke rumah asalnya di London, itu kan dia kehidupannya seperti anak biasa, ya kan? Seperti biasa kehidupannya, sama seperti anak-anak seusianya. Begitu dia kembali ke pernah nonton nggak nyambung kalau nggak nonton. Kan dia kembali ke sihirnya, ya kan? Dia bisa mengeluarkan magic, bisa kebal, bisa mempunyai ilmu yang tidak masuk akal. Nah, itu ada sisi di situ. Tidak semuanya diambil dari imajinasi atau hayalan. Ya kan? Kan ada terbagi dua tuh fantasi. Fantasi total dan fantasi irisan. Apa ini maksud dengan fantasi total? Ada yang tahu fantasi total? Kemarin benar semua ngasih tugas jangan dari Bentley nih semuanya soalnya 71 kalau ngirim soal semuanya sama isinya. Apa fantasi total? Siti Alifa Kirania, Natia ada nggak? Kalau total berarti semua yang diceritakan di situ ambil dari hayalan, tidak pernah terjadi dari dunia nyata, baik nama, tempat, kejadian, semuanya itu adalah imajinasi, itu namanya total. Kalau irisan? Seluruh cerita yang sebagiannya merupakan cerita nyata, sebagiannya lagi hayalan. Ya, betul. Sebagiannya diambil dari hayalan, sebagian diambil dari dunia nyata. Coba dibaca deh di buku paket itu kan banyak cerita-cerita yang irisan dan cerita total. Bukan Cinderella ya. Cinderella tuh bukan fantasi, dia dongeng. Bedain. Bawang putih, bawang merah bukan fantasi, dia dongeng. Bedakan ya. Itu kan legenda, belum tentu kebenarannya kalau gitu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada, kita tutup. Deskripsi. Nah, deskripsi nih. Deskripsi itu bedanya apa dengan observasi? Deskripsi itu. Deskripsi apa bedanya dengan observasi, Fauzan? Fali mana Fali? Irfan? Damar. Damar ada nggak Damar? Enggak tahu. Damar. Yasir 74. Yugo. Apa bedanya tes deskripsi dengan tes laporan hasil observasi? Deskripsi itu yang berdasarkan apa yang dilihat. Bebas dong Fauzan, jangan malu-malu. Fauzan ganteng nih. Seragam SD. Ya Fauzan, silakan Fauzan. Kalau teks deskripsi itu berdasarkan apa yang dilihat, sedangkan kalau ROI itu secara umum. Yang dilihat oleh siapa kalau deskripsi? Yang dilihat ya itu yang dilihat sama semua orang. Kalau deskripsi itu justru hanya opini dari penulis, jadi apa yang dilihat oleh penulis, apa yang dirasakan, apa yang didengar oleh
penulis, bukan pembaca. Jadi tugasnya penulis hanya mengajak pembaca seakan-akan ikut dengan peristiwa yang dia alami. Kalau penontonnya berhasil diajak, berarti dia udah berhasil menulisnya. Ya, contoh misalnya Fauzan mau tulis mengenai pantai Parangtritis. Siapa yang udah pernah ke pantai Parangtritis? Belum pernah. Aku Siapa? Aku pernah, Bu. Pernah. Di mana? di Jogja. Jogja. Siapa ini Iya. namanya? Aku Mahel. Hah? Bisa. Mahel. Nah, Iya. kan Mahel bisa buat tuh tes deskripsi mengenai pantai Parangtritis. Enggak semua teman-temannya Mahel pernah ke pantai Parangtritis. Nah, tugasnya Mahel itu adalah menggambarkan pantai Parangtritis menurut apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh Mahel. Ya, kemudian disampaikan kepada teman-temannya yang belum pernah ke sana. Kalau mereka seakan-akan mengalami apa yang dialami Mahel mengenai pantai Parangtritis, berarti Mahel berhasil menulis tentang pantai Parangtritis. Makanya soal ciri kebahasaannya banyak menggunakan pengandaian kan, majas hiperbola, majas personifikasi, karena pengandaian, seandainya. Ya kan, banyak menggunakan emosi, kata sifat yang mengandung emosi yang kuat. Bukan kata sifat yang biasa-biasa saja, tapi mengandung emosi yang kuat, sehingga seakan-akan benda yang kita jelaskan itu benar-benar hidup, ya, benar-benar dirasakan oleh pembacanya. Misalnya Parangtritis di sebelah utara Parangtritis terdapat batu karang yang tegak berdiri seakan-akan siap untuk menghalangi gempuran ombak. Itu menggunakan majas kan? Nah, majas apa yang digunakan di situ? Itu majas personifikasi, seakan-akan karang yang ada di pantai Parangtritis itu manusia yang bisa menjaga dari gempuran pantai Parangtritis. Ombaknya saling berkejar-kejaran di pantai Parangtritis. Itu juga menggunakan majas. Majas apa? Majas personifikasi. Masa iya sih ombak bisa berkejar-kejaran apa dia punya kaki seperti manusia? Kan? Nah, itu disebut dengan majas personifikasi, menggambarkan benda seakan-akan bernyawa seperti manusia, mempunyai kaki, mempunyai tangan, mencium. Nah, itu banyak digunakan dalam tes deskripsi. Jadi tes deskripsi itu bedanya, kalau deskripsi itu lebih banyak mengutamakan opini penulis, ya. Karena apa yang dilihat saja oleh penulis, apa yang didengar, apa yang dirasakan oleh penulis. Sedangkan kalau tes laporan hasil observasi ini isinya tuh fakta. Ya, mana fakta? Ada buktinya, ada objeknya, ada realita, karena melalui investigasi dulu melalui pengamatan secara langsung. Makanya banyak menggunakan istilah-istilah bidang ilmu. Contoh kucing yang kemarin tuh. Kalau kita mau buat deskripsi tentang kucing bisa aja, misalnya kucingku berbulu lebat, pandai menari, kalau manja dia akan menggosok-gosok kakiku, atau misalnya dia ketika berlari dia melambai-lambaikan ekornya. Nah, itu kan deskripsi ya, karena dia bisa aja boleh mendeskripsikan kucingnya dengan sebagus mungkin karena memang kucingnya dia, bukan kucing kita. Nah, sedangkan kalau misalnya kucing itu kita jadikan teks laporan hasil observasi, maka dilihat dari segi keilmuannya. Kucing bermacam-macam, ada kucing Persia, ada kucing apalagi tuh, banyak ya. Nah, kamu spesifikasikan kucing itu termasuk makhluk apa, fungsi kumis di kucing itu apa. Nah, itu kalau kita tinjau dari segi tes laporan hasil observasi, ditinjau dari keilmuannya berarti. Nah, itu bedanya ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup pesan terakhir. Sebentar lagi kan mau pas ya penilaian akhir semester. Tolong tugas-tugas jangan menumpuk ya. Kasihan kalian. Kalau menumpuk nanti pas hari libur kalian mengerjakan tugas jadinya kan. Tolong lihat batas waktunya ya, lihat batas waktunya pengirimannya, kira-kira yang belum kalian kirim apa. Dan lebih aktif ya, japri gurunya kalau ingin memperpanjang tugas. Yang kedua mau sebentar lagi mau pas, saran Ibu kalian lebih belajar dengan giat, lebih sabar menghadapi kondisi kayak gini. Memang bukan sekolah kita aja yang menurun kualitasnya, dan sekolah-sekolah lain juga. Jadi jangan idealis ya. Jangan idealis, mentang-mentang pelajarannya susah nggak mau dikirim tugasnya.
Sekarang yang dilihat bukan kesempurnaan nilai ya, kerajinan jadinya ya. Kerajinan dan kemauan dia mengirim tugas. Ya. Jangan harus dapat nilai 100, nilai 80, 90. Kalau nggak nilai segitu kalian nggak mau ngirim tugas, jangan ya. Yang penting sekarang ada kemauan dalam belajar dan mengirim tugasnya. Ya. Kalau soal nilai itu pasti nanti ada kebijakan dari gurunya dalam kondisi kayak gini, pasti ada kebijakan dari guru masing-masing. Ya. Nah, itu pesannya. Semoga nanti depannya lebih aktif belajar, kegiatan belajar mengajarnya. Baju. Ya. Kalau ada pertanyaan bisa kalian tulis di timeline. Itu kegunaannya apa? Timeline kosong tuh. Timeline kelas. Nah, itu kan ada kelas BK. Ada kelas BK. Kalian di situ kelas BK bisa buka kalau kalian punya masalah, ingin curhat, ingin saran, tuh pesan Burita dibuka. Nah, di situ ada tuh sarana fasilitas buat kalian untuk curhat di situ. Jangan kosong, Ibu lihat kosong kelas 76 BK-nya tuh. Oke, sampai sini aja. Mudah-mudahan lain kali kita bisa Zoom lagi walaupun hanya di dunia maya. Ya, mudah-mudahan kita bisa menghadapi ini semua dan mudah-mudahan kita bisa kembali ke kehidupan normal lagi. COVID ini segera berlalu dan kita bisa kembali ke tatap muka seperti biasa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sebentar mau foto dulu ya, jangan lihat dulu, mau foto dulu. Jangan. Apa tuh? Masih sebentar kok. Samil, buka kamera, Mil. Mel, Ini udah semua ya. kamera lu, Mel. Samil ganteng, Bu. Ganteng banget dah. Mil, buka kamera, Mil. Sambil ganteng, Bu. Mil, buka kamera. Samil, buka Kita foto kamera. sebentar ya, buat kenang-kenangan. Ada ya. Buka Bang Samil, Jal. buka kamera, Samil. Bagaimana? Kirit kijang. Azam, Ailila, Zahra, Aisyah Nurul. Kameranya nyalain Aisyah. Bima, 72 Isan. Muhammad Samil. Samil tuh. Ayo lo. Samil, nyalain Samil. Samilnya tetangga ibu loh. Muka screenshot tuh. Screenshot ya, siap-siap Samil. Muka screenshot. Oke, ini. Lihat ini. Wajah-wajah yang mulai punah. Mana nih Samil ya? Astagfirullahaladzim. Banget. Enggak. Wajah-wajah yang mulai punah. Kapan pakai ini ya? Pencet screen gitu. Oh, sniping tool. Oh, kayak begini. Kamera. Cahaya ilahi Fauzan. Adek. Ini enggak dingin. Rizky Aditya mukanya. Gelap nih Rizky Aditya. Satu-satu beri fotonya itu. Durotun Nazila, nyalain dulu kameranya. Durotun Nazila ruang 2. Ini dulu deh. Gitu caranya. Iya bentar lagi. Tidak. Terus naikin terus. Siap. 1, 2, 3. Oke. Ulang lagi deh.
Mau coba di halaman Nggak keluar di masa aja. sliding. Nih. Terus nih. Ini ya new ya? New. Nah ini dari mana nih? Sini. Nah, dia nggak usah ke sini. Terus playbook. Ini gimana? Oh, ini. Iya. Ya udah sempat klik dulu. Ganti halaman. Halaman ada empat. Oke, yang di dua. Yang kedua ya. Yang kedua. Dari Zulika. Kan bisa ngapain sih ya Allah? Oh, ada yang kosong. Lama satu-satu. Oke, halaman yang 3 Jahratul Humairah. Dari Jahratul Humairah. Ada dua nih di gambar tadi. Nggak apa-apa. Oh, disambung. Terakhir, halaman terakhir. Terakhir, kameranya nggak ada yang dinyalain nih, nggak bisa dipoto nih. Muhammad Fakih, Nindi, Siti Zamila, Jahratul Humairah, Ferika, Muhammad Rasyadan, Muhammad Sonet, Andini, banyak banget. Aisyah, Fahira, Yugo, Naila, Sarifah, Aureli, Davina, Rapipa, Ailsa, Ahmad Satrio, Soleha, Sarah, Nafisa, Naswa, Fadul Rahmat. Nyalain saya fotonya, kameranya. Nyalain dong. Aureli, Sarifah. Pada malu-malu nih. Naswa, Fadul Rahman. Halaman 4 nih kacau nih, nggak ada yang nyalain kameranya nih. Soleha Suroso. Ini Fadil Suroso ya? Ya nggak ada yang nyalain Pak. Gimana sih nih namanya doang? Your mind. Apa nih? Ini enak banget sih. JJH-nya ya ampun. Adik. Udah kayaknya udah semua. Oh. Sampai halaman 4 kan? Mantap sih. Siti Humairah. Gambarnya kartun. Ruang 2, Maliki Irfan. Ilwa. Oke ya. Jalan, silakan yang mau live silakan live, boleh. Hanya. Lebih. Oke, Bu. Ya, silakan, boleh. Live. Boleh live, Bu. Ya, boleh live, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bye. Pada kangen. Assalamualaikum. Salam. Ini Romana.
seharinya aja, Pak. Ada Zoom. Lift nih. Silakan boleh lift. Oke. Sauki 74 nih ya. Satrio Taki baru muncul, tadi disuruh kemana aja? Ahri. Di sini nampung 100. Moza. Oke, silakan boleh lihat lanjut ke materi apa berikutnya ya. Assalamualaikum. Salam. Iya nih aku dulu. Ada dua ini yang dua word. Tadi kan Iya. Saya di mana sih di D ya? Udin siapa Udin? Oh, Zabib. Sekarang tanggal berapa? 16. Sekarang. Yang di sini simpennya gimana tuh? Yang di ruang 2. Masih ada. Sudah pernah lihat. Ya silakan tuh masih, kalau ada yang belum beli boleh deh. Tinggal 7 partisipan ini. Sonet. Kayak nungguin saya live baru dia live nih. Kalau mau ditutup, live aja. Kasihan dia belum ini, nggak apa ya. Rem jadi semua gitu.